hotel yang unik gitu dengan Iya. kamar yang desainnya cantik. Nah, ini yang akan kita bawa ke uh, ke rest area dengan Mm-mm. tambahan fasilitas-fasilitas yang lebih baik lagi. Seperti Oke, itu, Bu oke. Rita. Aku cuman kemarin karena tertarik, aku sampai ngeliat di website aja sih. Aku aja lihat, wah Oke, websitenya kalau aku lihat kamarnya juga sangat unik ya Bu. Jadi kayak punya ciri khas iya, kayak kedaton gitu, kayak gimana ya? Agak iya, unik sih. Aku sih belum jujur ya. Biasa yang kita lihat kan hotel-hotel kayak minimalis. Jadi ini kayak ada ciri khas Indonesianya banget gitu Bu. Aku iya, sangat impress sih, jujur betul. sangat impress gitu loh Bu. Oke, Iya, oke. Oke, mungkin aku mau nanya juga nih ke Pak Saverius ya sebagai boleh? direktur utama nih. Kan kita lihat nih Kementerian Pariwisata kita juga sangat aktif ya mendukung semua usaha-usaha untuk Indonesia ini berkembang pariwisatanya ya Pak ya. Nah, bagaimana sih kira-kira dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap bisnis KDTN di mana ada regulasi mengenai hotel dan destinasi wisata di rest area tipe A juga diwadahin. Jadi istilahnya ini udah sampai disupport dengan regulasi peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2021. Gimana sih Pak dukungannya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Ya, terima kasih Bu Rita. Jadi kita sempat diskusi dengan Pak Menteri dan jajarannya di Menteri Pariwisata Mm-mm. bahwa dengan ada kesempatan Kemen PUPR nomor 28, Mm-mm. kita punya kesempatan untuk mengembangkan usaha hotel di rest area di seluruh tol, di seluruh tol. Mm-mm. Mungkin yang udah ada kelas A itu mungkin di 65. Mm-mm. Jadi 65 rest area yang kita punya kesempatan untuk membangun hotel, pastinya kita bertahap lah. Uh, Memang dari Pak Menteri bilang bahwa banyak sekali bus-bus turis asing yang ingin keliling Jawa dengan bis dan mereka kesulitan untuk mendapatkan toilet yang bersih. Oh Nah, maka iya. kita punya inisiatif untuk membangun satu lounge yang bisa memberikan kenyamanan yang mereka tidak perlu untuk istirahat 2-3 jam di tempat tidur, tapi cukup berleha-leha di kita Benar. punya uh, lounge dan punya toilet yang kita bangun kurang lebih buat laki-laki ada 8 Wow. urinoir dan 4 toilet. Buat wanita mungkin ada 10 toilet Wow. yang dry toilet yang betul-betul standarnya uh, membanggakan lah bahwa kita Indonesia adalah turis yang memang layak untuk dikunjungi. Kira-kira Iya. itu yang kita akan sumbangkan kepada Hmm. uh, para turis Pariwisata. asing yang inland uh, mengadakan kunjungan ke Indonesia. Oke. Mudah-mudahan dengan kontribusi dan partisipasi kita di dalam uh, rest area ini bisa mendatangkan turis yang lebih banyak lagi. Kira-kira Oke. itu yang kita harapkan. Oke, Dan amin. juga Berarti harapan support. dari Menteri Pariwisata. Mm-mm. Berarti support dari kementerian fully support ya Pak kalau misalnya sampai udah kayak udah ada payung hukum dari peraturan menteri segala macam ya Pak ya. Betul, betul, betul. Jadi maka kita seperti tadi Bu An jelaskan bahwa kita punya konsep bisnis ini adalah bukan sekedar hotel, tapi juga lounge yang menarik dengan makanan-makanan tradisional setempat. Juga kita siapkan ruang rapat karena kan banyak orang yang dari Jakarta mau ke Cirebon, tapi dia mau rapat dengan orang Cirebon nggak perlu keluar ke tol, cukup rapat di hotel kita dengan ruangan rapat yang menarik dan kita punya food and beverage-nya yang juga baik, standar bintang 3 lah, Iya. standar bintang 3. Lalu kita juga di hotel kita ada area buat tempat main anak-anak. Jadi kalau Hmm. keluarga yang jalan-jalan anak-anaknya pada penat atau ngantuk bisa main pasir, main Wow. perosotan atau main anak-anak di tempat hotel kita. Jadi Oh. kita uh, lengkapi yang cukup baik lah. Jadi nggak sekedar hotel, tapi
Berarti dia yang stop. Aduh, sorry, koneksinya agak keganggu sedikit ya Pak ya tadi. Oke, Ya, ya, ya. Jadi oke. kita punya konsep cukup menarik lah. Benar-benar. Sangat unik sih Pak. Ini sih aku lihat ke depannya akan sangat prospek ya, karena seperti kemarin juga aku ada pergi untuk liburan. Memang kita kayak ke Turki ya waktu itu ya Pak. Turki kan jauh-jauh. Sama juga kayak di Jakarta ke Jawa juga perjalanannya cukup panjang. Jadi memang mereka berhenti untuk makan, untuk lunch bareng, istirahat, ke toilet stop. Nah, ini akan menjadi tempat yang sangat prospektif ya, karena kemungkinan begitu sekarang udah mulai datang turis-turis ya, itu mungkin mereka bisa keliling beberapa daerah di mungkin mulai dari Jakarta, Jawa dan sekitar ya Pak ya. Oke, oke. Menarik sih. Betul, betul. Jadi kita ini sekarang ini mengharapkan juga ada teman-teman rekan hotel yang mau investasi di rest area, karena saat ini kita punya kemampuan keuangan sama permintaan rest area untuk bangun hotel ini terus terang saya kewalahan juga gitu. Saat sekarang yang kita udah tanda tangan kontrak ada 4, tapi kedepannya yang melamar kita ini seperti wanita cantik aja, yang melamar udah 16. Wow. Jadi ya kita jujur aja agak kewalahan sih untuk. Jadi kalau jangankan 86,5% yang kita investasikan ke ekspansi hotel di rest area, mungkin kalau kita ada uang 120% pun habis. Jadi ini peluang bisnisnya luar biasa sih. Iya sih, benar. Jadi mudah-mudahan banyak rekan-rekan hotel kita yang mengikuti jejak kita untuk mau dedikasi ke hotel-hotel di rest area. Oke, amin. Itu yang kita harapkan. Iya Pak, menarik sih, makanya saya juga ngeliatnya waktu saya pertama baca prospeknya saya langsung tertarik sih Pak. Soalnya bisnis ini aku bilang sangat unik tapi prospeknya sangat besar, karena memang Indonesia ini ya kayak kita tahu kan kayak kepulauan gede banget ya Pak areanya ya Pak. Jadi banyak banget potensi-potensi yang bisa dikembangkan nantinya. Nah ini juga yang nanti aku akan nanya nih. Mungkin saya sekarang mau nanya nih ke Bu Iren. Nah, Ibu Iren sebagai business development dari KDTN ya. Nah, kira-kira target KDTN nih ke depannya bagaimana Bu? Akan ada berapa banyak lagi nih hotel yang akan dibangun di rest area? Kayak tadi kan kita udah ngobrol sama Pak Saveros nih. Prospeknya kan kayaknya luas banget sampai udah banyak yang tertarik untuk join juga ya. Nah, ini gimana Bu ke depannya? Ya, terima kasih Bu Rita. Untuk kedepannya mungkin kita pasti akan provide lebih banyak lagi hotel-hotel di rest area dengan fasilitas yang nggak kalah cantik lah, dengan launch yang ada di airport dan Express Hotel ini juga dilengkapi nantinya pasti dengan listrik, cas mobil listrik juga nih, karena kita mau support program environment friendly kan pastinya ya, mengurangi polusi dan lain-lain. Jadi kita mau adain juga kolaborasi dengan PLN. Jadi pada waktu mereka bisa istirahat, menikmati fasilitas kami sambil ngecas mobil mereka juga nih nanti. Iya. Jadi benar-benar udah dipikirin ya Bu. Udah dipikirin sampai ke depannya, sampai misalnya busnya nanti ganti bus listrik pun udah ada wadahnya untuk recharge gitu. Iya. Wow. Ya karena saat ini kan program mobil listrik ini actually sebenarnya si pemerintah kan support ya untuk tapi kendalanya itu mereka nggak bisa keluar kota dengan mobil itu karena kendalanya belum ada tempat parking kan. Benar. Nah, ya maka itu kita pikirkan juga nih untuk supaya lebih environment green lah. Iya, keren banget sih. Dan untuk tahun ini kita rencana buka 2 hotel lagi, Express Hotelnya di rest area, dan untuk tahun depannya udah ada plan buka 3 lagi. Oke. Nah, kebetulan nih tadi kan sekarang kan ada Mr. Mark nih di samping kita yang
pengalamannya tuh udah nggak usah diragukan lagi, internasional dan Asia di sektor hotel, yang terutama hotel tingkat atas ya, yang kelas mewah ya, kayak Marriott, sama Ritz-Carlton dan Regent. Nah, saya mau tanya untuk Mr. Mark ya. Mungkin saya nanya dulu dalam bahasa Indonesia, nanti aku akan translate ke Inggris. Saya mau tanya ke Mr. Mark, bagaimana terus berkembangnya jumlah hotel Kedaton 8 Express di rest area nanti? Bagaimana rencana manajemen memanage hotel tersebut? So, Mr. Mark, hi. I would like to ask you about the expansion of the numbers of Kedaton 8 Express Hotel in the rest area. How to manage those hotels actually later on? Well, good evening, Rita. Well, as we definitely know we have a need for the expansion of our hotels. There'll be a great demand. So as we start scaling these hotels Yeah. and building the operations, we're going to have to evaluate and engage which operator, if we want an operator, a brand, and so on. We know that historically, internationally, Yes. which in North America, Germany, China, Yes. with the same infrastructure as Indonesia, with highways, toll roads, there'll be a great demand. Oh, And there have been international brands and different types of brands that have evaluated and operated in those markets. So we'll evaluate at that time as we start scaling, because we want to do that as quick as possible. Yes. And who will be that operator that will Oh, I assist us see. in that journey. Wow, it's very interesting. Okay, so with your expertise in this luxurious hotel, I believe that this Kedaton and the Kedaton Express will be fully supported by your experience and everything here. So we are looking forward Absolutely. for the new expansion and maybe new partnership with the management later on, with the most Correct. Okay. Yes. Okay, it's very interesting. Terus aku mau nanya juga nih, balik ke Bu Iren ya. Tadi kan kita kan ngomong mengenai berapa banyak hotel yang akan dibangun. Nah, kira-kira untuk nilai investasinya itu berapa sih, Bu, untuk membangun satu hotel mungkin? Untuk saat ini budget kita itu di satu hotel di kisaran 6 sampai 7 M ya. Oh, oke. Untuk satu rest Dan area itu, ya, Bu? Iya, untuk satu rest area diasumsikan kira-kira 20 kamar dan satu lounge area. Sekitar 6 sampai 7 M untuk itu ya. Oke. Untuk satu hotel di rest area, tapi itu diasumsikannya kira-kira bisa 20 kamar. Oke. Nah, terus ini kan yang dari tadi sebenarnya aku udah mau nanya nih, tapi kan masih nunggu nih kayaknya. Kedaton 8 merupakan hotel pertama yang mengusung konsep manless check-in. Nah, ini kan sebenarnya aku nggak tahu sih kalau di sini tuh udah ada apa belum. Kalau di luar negeri mungkin kayak di Jepang itu udah sangat umum ya, manless check-in. Nah, dalam keadaan pandemi kan biasa orang menghindari ya berkontak dengan manusia, kayak takut gitu, Bu. Jadi kayaknya lebih aman kalau check-innya nggak ada manusia. Nah, ini nih manless check-in ini pertama aku mau nanya konsepnya tuh kayak gimana. Terus kedua, waktu pandemi tuh gimana, Bu? Karena kan seperti kita kalau misalnya makin banyak karyawan, kemudian terkena pandemi, itu kan biaya operasional untuk gaji karyawan kan jalan terus. Nah, tapi konsepnya Kedaton 8 Hotel merupakan hotel pertama yang menggunakan manless, artinya nggak ada manusianya atau sangat-sangat sedikit manusianya. Berarti kalau orang atau karyawannya sedikit, berarti kan cost-nya itu cukup rendah ya. Nah, balik lagi tadi, nah konsep manless check-in itu satu kayak gimana? Nah, waktu pandemi itu kira-kira bagaimana tuh? Terkena dampak apa enggak? Ya, waktu masa-masa pandemi sih sebenarnya untuk kita di bidang pariwisata itu kan jujur ya emang terpukul lah pasti ya. Tapi karena masalah pandemi ini membuat kita jadi lebih sure untuk manless karena dukungan dari situasi juga. Waktu itu
kita antara berani dan nggak berani sebelum pandemik untuk go manless. Tapi setelah adanya masa pandemik ini, kita merasa ini saat yang tepat untuk kita go manless. Gitu. Jadi, semua untuk bagi kami manajemen juga yakin untuk mencoba. Maka itu dari sana pada masa itu kita lahir Full Hotpot and Grill, salah satu kita punya resto, dan KM9 yang express hotel kita yang fully manless. Nah, untuk restonya sendiri pun kita juga udah pakai sistem QR pemesanan dan lain-lain nih. Jadi penggunaan untuk waiter dan lain-lain juga kita batasi. Jadi kan karena masyarakat juga sudah mulai terbiasa dengan pemesanan serba apa-apa semua manless ya. Jadi kita juga berani melangkah. Jadi waktu itu juga QR sebelum pandemi kan sebenarnya nggak semua orang tahu apa sih QR dan gunanya untuk apa. Mereka lebih memilih buku menu kan. Iya benar. Nah sekarang setelah pandemi semua pada berlomba-lomba belajar menggunakan QR. Dan akhirnya udah itu saat yang tepat kita go manless, kita juga pede nih. Dan akhirnya itu berhasil kita terapkan untuk Kedaton 8 Express yang ada di rest area. Dan saat ini untuk hotel kita juga udah menggunakan sistem manless yang benar masuk hanya butuh menggunakan satu mesin edisi, tampilan menu untuk pilihan kamar apa dan lain-lain semua udah dari sana. Dan itu efektif sekali karena dengan go manless, human error kita juga jadi lebih sedikit ya. Error apa semua udah by system. Beda dengan kalau masih menggunakan manusia ya mau nggak mau pastilah masih ada kekeliruan dan lain-lain kan.